Malam itu langit Jakarta Selatan diguyur hujan deras disertai kilatan petir yang menyambar liar di antara gedung-gedung tinggi kawasan Kebayoran Baru. Di salah satu sudut jalan yang jarang dilewati berdirilah sebuah hotel megah bernama Hotel The Illusia. Megah menjulang 25 lantai dengan dinding kaca yang memantulkan kilatan cahaya. Kilat membuatnya tampak lebih menyeramkan daripada mewah, tapi tetap saja hotel itu laku keras. Tamu-tamunya berdasi mahal dan parfum mahal. Tak pernah menyangka bahwa hotel itu menyimpan rahasia kematian dan kesurupan yang dibungkam dengan senyum para manajemen hotel. Setiap kali ada insiden aneh, manajemen hotel akan mengganti staf lalu memberi uang tutup mulut dan kembali membuka pintu bagi tamu berikutnya. Seperti malam ketika seorang jurnalis muda bernama Vira datang dengan koper kecil dan niat besar. Ia ingin membongkar kebenaran urban legend yang beredar di forum-forum horor tentang hotel itu, terutama tentang lantai 15 dan kamar 1507 kamar yang konon dihuni oleh sosok yang tak pernah check out dan tidak terdaftar dalam sistem. Vira sudah mendengar banyak cerita dari narasumbernya, dari suara tangisan dari dalam lemari, bayangan wanita di balik gorden, hingga tamu-tamu yang tiba-tiba hilang dan hanya menyisakan koper serta ponsel yang menyala dengan rekaman kosong. Ia tiba saat tengah malam dan hanya disambut oleh seorang resepsionis pria tinggi berkacamata dengan suara rendah yang nyaris seperti bisikan, "Selamat malam." "Selamat datang kembali." Vira sempat bingung, "Maaf, kembali?" Tapi pria itu hanya tersenyum dan memberikan kunci kamar 1507 tanpa tanya, tanpa data, tanpa verifikasi, hanya menyerahkan kunci manual, bukan kartu elektronik. Vira mengernyit tapi terlalu lelah untuk bertanya lebih lanjut. Lorong menuju kamarnya panjang sunyi dan lampu-lampunya berkelip satu persatu ketika ia berjalan, seolah-olah sensor gerak di lorong rusak atau ada sesuatu yang mendahuluinya. Sampai di kamar ia merasa udara mendadak lebih berat dan aroma seperti kain terbakar samar-samar tercium dari dalam lemari di pojok ruangan. Ia mengabaikannya dan langsung mandi lalu berbaring sambil mencatat pengalaman awalnya di ponsel. Sekitar pukul 2:30 suara ketukan dari dalam lemari terdengar pelan seperti kuku menggaruk kayu. Tok tok tok. Vira membeku matanya menatap lemari besar itu yang kini perlahan terbuka sendiri dengan derit pelan. Hanya sedikit celah cukup untuk membuat imajinasinya liar dan menebak-nebak siapa atau apa yang ada di dalamnya. Ia menyalakan lampu senter ponsel dan mendekat. Jantungnya berdetak liar dan telapak tangannya dingin saat membuka pintu lemari itu perlahan. Tak ada apapun kecuali bayangan dirinya di cermin dalam lemari. Namun saat ia berbalik, cermin itu memperlihatkan dua bayangan, satu lagi berdiri di belakangnya dengan rambut panjang dan gaun putih basah. Vira menoleh cepat tapi tak ada siapa-siapa. Cermin itu kini kosong. Ia mematung lalu menutup lemari dan duduk di tepi ranjang. Lampu tiba-tiba padam dan hanya suara napas yang terdengar di dekat telinganya. "Kamu balik lagi?" Vira menjerit dan buru-buru keluar dari kamar, turun tangga karena lift tak mau terbuka meski sudah ditekan berkali-kali. Anehnya ia tiba di lobi dan tidak ada siapa-siapa, tak ada staf, tak ada tamu, semua sepi seperti hotel mati dan lampu-lampunya berkedip tak konsisten. Ia berlari keluar tapi pintu utama hotel terkunci. Dari dalam suara tawa kecil terdengar di balik resepsionis. Lalu pria berkacamata itu muncul lagi dan berkata, "Ibu sudah melewati waktu check out." Vira gemetar, "Saya mau keluar, buka pintunya." Tapi pria itu justru menghilang begitu saja seperti menguap. Vira berbalik dan melihat lorong-lorong hotel berubah bentuk, tak lagi lurus kini melingkar seperti labirin. Setiap pintu kamar bernomor 1507 meski lokasi berbeda. Ia membuka satu demi satu tapi semuanya mengarah ke kamar yang sama dengan interior yang sama dan lemari yang terbuka sedikit dengan suara ketukan yang makin keras. Vira mulai kehilangan arah. Ia memutuskan untuk menelepon temannya Nadia yang juga jurnalis, tapi suara di seberang hanya berkata, "Vira, kamu kemana aja? Kita semua nyariin kamu udah 2 minggu, kamu hilang sejak liputan di Hotel The Illusia." Vira menggeleng-geleng,
Aku baru semalam di sini. Suara Nadia makin panik. Enggak, Vira Please keluar. Kamu udah masuk ke tempat yang salah. Panggilan terputus dan cermin di kamar menunjukkan tanggal di ponselnya. Sudah 2 minggu lebih maju Vira terduduk lemas. Ia membuka jendela dan melihat kota Jakarta, tapi semuanya diam seperti potongan gambar. Tak ada kendaraan, tak ada suara, hanya awan kelabu dan burung-burung hitam beterbangan membentuk simbol aneh. Ia mulai mencurigai bahwa hotel ini bukan sekadar angker tapi juga dimensi lain, tempat jiwa-jiwa tersesat dan ditahan. Dalam lingkaran waktu ia kembali ke resepsionis dan pria itu berdiri di sana lagi, kali ini bersama wanita tua bergaun pengantin Lu Suhyang. Memelototinya dan berkata, "Kamarmu sudah kami siapkan. Dan kami senang akhirnya kamu pulang." Vira berteriak sekuat tenaga dan berlari menuju lift yang tiba-tiba menyala. Ia masuk dan menekan tombol lobby. Namun lift turun terus ke lantai -1, -2, sampai -7. Layar lift berkedip lalu pek. Lorong gelap itu sunyi namun seperti bernafas. Dinding-dindingnya lembab seolah bernyawa. Dan dari sela-selanya terdengar bisikan-bisikan kecil menyebut namanya. "Vira, Vira, kamu milik kami." Setiap langkahnya menghasilkan bunyi berderak dari lantai tua berdebu, padahal ia yakin hotel ini berlantai marmer mahal, bukan papan kayu lapuk bau amis, dan belerang menyengat dari balik ventilasi tua di kiri kanan dinding. Tergantung ratusan foto wajah-wajah asing, sebagian sudah mengelupas lusuh dan robek, tapi satu hal membuatnya membeku. Semua foto itu memiliki mata yang dicoret dengan tinta hitam, seolah mereka semua sudah tidak melihat, atau lebih tepatnya tidak boleh melihat. Di ujung lorong itu ada pintu merah tua dari besi berkarat dengan simbol asing yang seperti mantra atau segel. Ia ragu membukanya, tapi suara dari balik pintu itu memanggil dengan suara pelan dan penuh desakan, "Vira, sini. Kita sudah tunggu lama." Suara itu terdengar seperti dirinya sendiri, tapi lebih dalam dan lebih getir. Vira mendorong pintu dan mendapati sebuah ruangan aneh seperti ruang rumah sakit jiwa tua berisi ranjang-ranjang, karatan mesin terapi kejut, dan kursi roda usang. Di tengah ruangan berdiri 5 patung manekin berseragam perawat dengan kepala miring dan senyum ganjil. Mereka tidak bergerak, tapi posisi mereka seperti sedang menunggu seseorang. Lalu Vira melihat dinding besar bercermin di sisi kanan dengan tulisan merah menyala seolah dari darah, "Selamat datang kembali pasien 1507. Ia terkejut dan melangkah mundur, namun pintu di belakangnya tertutup dan lenyap digantikan dinding kusam tanpa celah. Ia menjerit memukul dinding itu dengan tangan gemetar, tapi hanya suara tawa kecil yang terdengar dari para manekin. Kini semuanya menghadap ke arahnya satu persatu. Mereka melangkah maju, gerakan kaku seperti boneka rusak, dan suara mereka terdengar dalam bisikan bersamaan. "Kita belum selesai, Vira, belum?" Ia berlari ke sisi lain dan menemukan pintu kecil tersembunyi di balik tirai plastik yang lengket dan bau seperti daging basi. Pintu itu membawanya ke koridor sempit dipenuhi televisi tabung tua. Semuanya menyala dan menampilkan wajahnya sendiri tidur di kamar hotel dari berbagai sudut yang bahkan tak masuk akal. Ada sudut dari dalam lemari, dari bawah tempat tidur, dari langit-langit, dari dalam cermin. Wajahnya terekam selalu dengan sosok hitam berdiri di belakangnya, seolah selama ini ia tak pernah sendirian. Matanya mulai berlinang dan napasnya tak beraturan. Satu monitor besar tiba-tiba menyala menampilkan wajah Nadia, temannya. "Vira, kamu bisa dengar aku?" Vira menangis. "Nadia, aku di bawah. Aku gak tahu kenapa semuanya kayak mimpi." Nadia terlihat panik. "Dengar aku, kamu hilang udah 2 minggu lebih. Polisi gak bisa lacak kamu, sinyal kamu hilang. Tapi anehnya,
Kamar 1507 itu gak pernah bisa dibuka, katanya rusak. Padahal kamu ngaku udah nginep di sana. Vira terdiam lama sebelum akhirnya suara Nadia berubah menjadi suara perempuan lain yang jauh lebih dalam dan dingin. Nadia sudah pergi. Sekarang waktumu habis, pasien 1507. Kamu harus kembali tidur. Layar monitor meledak dan lorong itu berubah menjadi gelap total, hanya suara denting jam tua yang berdetak perlahan dan bayangan di dinding bergerak sendiri, seperti ada yang berjalan di belakangnya. Tapi saat ia menoleh tak ada siapa-siapa. Vira mulai berjalan lagi, menyusuri lorong yang kini terasa lebih sempit, hingga akhirnya ia tiba di sebuah lift tua. Dengan tulisan, khusus staf, pintunya berkarat dan berdarah. Vira masuk dan hanya ada satu tombol bertuliskan bawah. Tanpa angka lift bergerak turun sangat cepat lalu berhenti mendadak. Pintunya terbuka dan ia berada di ruang yang penuh meja operasi kuno dan jasad-jasad menghitam terbaring dalam kantung mayat sebagian terbuka, menunjukkan wajah-wajah membusuk yang semuanya adalah dirinya sendiri. Puluhan mayat Vira dalam berbagai kondisi dan posisi membuatnya nyaris pingsan. Ini bukan nyata. Ini bukan. Tapi suara pria dari resepsionis muncul dari belakang. Semuanya nyata, pasien 1507. Kamu sudah berkali-kali mencoba kabur, tapi selalu kembali ke titik ini. Vira membalik dan melihat wajah pria itu kini tidak jelas, matanya kosong dan kulitnya seperti lilin meleleh. Kamu adalah milik tempat ini. Kamu adalah salah satu dari kami. Ia berlari ke arah pintu di ujung ruangan, tapi pintu itu tertutup dan menghilang, lalu semuanya berubah menjadi kamar 1507 seperti semula. Lampu menyala normal, suara TV pelan dan ponselnya ada di meja. Seperti tidak terjadi apa-apa, Vira berdiri pelan mendekati cermin di atas meja dan melihat wajahnya sendiri, tapi ada goresan di dahinya dengan tulisan angka 1507. Ia menangis dan berteriak sekencang-kencangnya, tapi suara itu hanya terdengar di dalam pikirannya. Karena tubuhnya tidak bergerak, ternyata ia kini duduk diam di atas ranjang. Tubuhnya membeku seperti patung, matanya terbuka tapi kosong, dan tidak sadar ia sudah menjadi bagian dari Hotel The Illusia, satu dari tamu yang tidak pernah check out. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Kamar 1507 tampak biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ranjang rapi, tirai jendela tertutup, angin AC pelan berhembus di ruangan. Namun Vira masih duduk di ranjang, dengan tubuh kaku, mata terbuka lebar tapi tanpa cahaya. Ia seperti patung hidup, wajahnya pucat dan jemarinya menggenggam erat ponsel yang sudah tidak menyala. Di luar kamar suara langkah kaki pelan terdengar menyusuri lorong menuju kamarnya. Seseorang berdiri di depan pintu, sosok perempuan tua bergaun pengantin dengan wajah rusak, sebagian kulitnya meleleh seperti lilin, matanya kosong namun mulutnya tersenyum dan berkata dengan lirih, "Selamat datang kembali sayang." Pintu kamar terbuka sendiri dan suara nyanyian pelan terdengar dari dalam lemari, suara seperti lagu Nina Bobo namun dalam bahasa yang tidak dikenali. Saat perempuan tua itu masuk, tubuh Vira perlahan bangkit tanpa kendali. Kepalanya menoleh dengan gerakan aneh dan tubuhnya bergerak seperti ditarik tali dari dalam lantai. Matanya berkedip sekali lalu mengeluarkan tetesan darah kecil dari ujung pelipis. Di lantai bawah, manajer hotel yang baru datang pagi itu hendak melakukan inspeksi kamar-kamar kosong bersama teknisi lift. Ia mengeluhkan bahwa tombol menuju lantai 15 sering menyala sendiri meski tidak ditekan. Saat mereka sampai di lorong 15, suasana menjadi sangat dingin padahal AC dalam mode mati. Nomor 1507 menyala dengan lampu merah berkedip. Meski kamar itu sudah tidak pernah disewakan, mereka membuka pintu dan mendapati kamar kosong, ranjang tidak ada, tirai sobek dan bau menyengat seperti daging busuk memenuhi ruangan. Namun yang paling membuat mereka syok
adalah dinding di balik ranjang kini penuh coretan tulisan yang berbunyi, "Aku masih di sini, aku belum selesai, mereka semua bohong." Lalu di bawahnya terukir ratusan goresan angka 1507 berulang-ulang seolah ditulis dengan darah. Satu dari mereka, teknisi bernama Dandi, melihat ke dalam lemari dan menjerit histeris karena ia melihat sepasang mata dari dalam cermin lemari menatapnya lurus, lalu tangan putih kurus menembus kaca, mencengkeram wajahnya dan menyeretnya ke dalam. Sejak hari itu kamar 1507 disegel, namun setiap malam suara ketukan dari dalam lemari tetap terdengar oleh tamu-tamu di kamar sebelah. Bahkan beberapa dari mereka merekam suara tersebut dan mengunggahnya ke media sosial yang kemudian viral, hingga muncullah spekulasi bahwa hotel itu memang berdiri di atas reruntuhan rumah sakit jiwa kolonial yang dibakar oleh pasiennya sendiri setelah percobaan medis ilegal oleh dokter Belanda yang menggunakan tubuh pasien sebagai kelinci. Percobaan rumah sakit itu hancur, namun jiwa-jiwa terjebak tetap tinggal dan menjadi satu dengan bangunan baru, yaitu Hotel de Ilusia Vira adalah satu dari korban yang kembali tertarik ke dalam lingkaran waktu dan eksperimen yang tak pernah selesai. Dari waktu ke waktu kamar itu kadang muncul di sistem pemesanan online dengan diskon besar dan ulasan kosong. Siapapun yang memesannya akan masuk ke dimensi yang sama, tak peduli berapa kali hotel itu direnovasi, dibersihkan, atau diberkati. Kamar 1507 selalu kembali berdiri, kembali aktif, dan kembali memanggil tamu berikutnya, lalu hilang dari catatan. Mereka tidak meninggalkan jejak, hanya koper dan catatan kecil di balik cermin, "Kami masih di sini." Dan jika suatu malam kamu melihat kamar bernomor 1507 terbuka sedikit lalu mendengar suara perempuan menyanyi dari lemari, sebaiknya jangan mendekat, jangan masuk, dan jangan pernah menatap cerminnya, karena siapa tahu yang kamu lihat adalah dirimu sendiri yang sudah terjebak dan tidak akan pernah bisa keluar.